dunia teknologi, di mana sejarah-sejarah yang dulunya tersembunyi sekarang akan terbuka, ya. Bahkan belum sudah lama muncul informasi bahwa ulama-ulama yang duriat palsu ciptaan Amerika sekarang sudah bocor tadi semua adalah ke publik tentang informasi itu. Dan kebetulan yang Abah diskusi itu adalah mereka adalah sebetulnya sangat kuat informasinya karena mereka adalah dari keluarga yang selalu mendapatkan informasi dari Badan Intelijen Nasional. Dari zaman ke zaman beliau adalah buat riset ya tadi semua ya. Nah inilah sahabat ya. Nah kemudian tentang Islam sendiri, kita bicara Islam sendiri, kemudian yang tidak akan sepi dari serangan tadi Zionis kepada kita ya. Maka yang kita akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak pengajian dan penjelasan dari Abah Setu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara dimanapun berada. Semoga panjenengan semua senantiasa ada di dalam kemuliaan dan senantiasa diberikan kesadaran oleh Allah kewarasan dan senantiasa ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, mungkin Mas Bambang, Mas Ridwan, pada pagi hari ini Abah tidak akan lanjutkan kajian kita ya, karena menurut Abah ini adalah penting dibahas ya, karena semalam Abah berdiskusi dengan teman yang memang ahli sejarah ya, dan Abah setuju dengan beliau. Walaupun begitu sesungguhnya adalah kebenarannya memang harus kita uji, tetapi sejarah mulai membuktikan ya sahabat, tentang bagaimana tadi malam kita bicara tentang nabi palsu ya, kemudian juga duriat palsu dan ulama palsu buatan Amerika. Ini adalah untuk pencerahan kepada kita biar memahami tentang pergolakan sejarah manusia, bahkan sejarah Islam dari sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sampai hari ini. Target Zionis ingin menghancurkan dunia ini adalah pada dasarnya adalah bukan untuk menghancurkan dunia, tapi pada dasarnya mereka adalah ingin menguasai ekonomi ya. Tetapi menguasai ekonomi dunia adalah dengan menguasai adalah agama, terutama adalah juga termasuk sebagian Nasrani dan kita adalah Islam. Nah inilah bagaimana kita tidak boleh hanya berpangku tangan, dalam arti kita hanya menerima apa yang kelihatan asap hari ini, dan kita pun sesungguhnya harus memahami tentang bagaimana asap yang muncul hari ini adalah sesungguhnya berasal dari api yang ditimbulkan ya oleh mereka ya sahabat. Nah pahami di dalam pergerakan di dunia kita sudah tahu agama samawat itu adalah 3. Kristen, Islam, dan Yahudi ya. Kemudian dari 3 kelompok ini sahabat, dalam sekian ratus tahun bahkan mungkin 1000 tahun lebih, maka muncullah kelompok-kelompok dari kalangan Yahudi, karena dia adalah termasuk agama yang lebih tua daripada Kristen. Bahkan kita adalah ada kelompok yang ekstrim yang disebut dengan Zionis ya sahabat.
Kemudian dari kelompok Kristen gereja, dia pun ada kelompok yang memang ekstrim yang disebut dengan misionaris. Yang kemudian ke sini pada saat Islam sudah ada, muncullah kelompok-kelompok ekstrim yang muncul dari kalangan Islam yang disebut dengan teroris, ya sahabat. Nah inilah yang harus kita pahami tentang siapa Zionis, siapa misionaris, dan siapa teroris itu, ya. Biar kita paham. Pada dasarnya yang harus kita pahami, bahkan sebelum kelahiran baginda Nabi, mungkin Anda kenal dengan kasus Abroha yang ingin menghancurkan Ka'bah, ya sahabat. Pada dasarnya Zionis atau Yahudi tidak mengharapkan, ya. Nah, Abah ini adalah didukung dengan kitab-kitab eksternal, tulisan mereka sendiri, ya. Kalau mereka itu menulis dari kitab eksternal itu, ya, itu muncul buku-buku di Harvard, kemudian juga di Leiden dan di beberapa universitas tentang sejarah perjalanan manusia, agama, bahkan sebelum kelahiran baginda Nabi. Dari rahib-rahib Yahudi, kemudian juga dari pendeta-pendeta yang kita dengar bagaimana dalam kisah Sirah Nabawiyah, bagaimana pada saat masa sebelum kelahiran Nabi, mereka para rahib Yahudi adalah seolah-olah sudah tahu bahwa akan kedatangan seorang Rasul akhir zaman yang sangat ditunggu oleh mereka. Maka mari kita belajar sahabat, memandang secara utuh kalau seandainya yang terjadi asap-asap sekarang, adanya yang pengakuan duriat palsu dan lain sebagainya, itu adalah asap sebetulnya. Tetapi target yang mereka inginkan adalah tadi, pada dasarnya mereka tidak menghendaki para Zionis, para Yahudi ini, mereka tidak, bahkan juga nanti ada gereja tidak menghendaki adalah datangnya seorang Rasul baru. Tentu saja, ya inilah yang barangkali memang sangat logik pada saat ada seorang Rasul, tiba-tiba ada Rasul baru, maka pengikutnya itu akan ribut, ya sahabat. Nah ini mari kita akan, biar kita memahami secara global, secara dunia gitu kan tadi. Kenapa di seluruh dunia itu banyak perang dan ricuh, ya tadi. Inilah sesungguhnya perang kepada kemanusiaan, termasuk juga penjajahan, sebetulnya yang diinginkan oleh mereka itu belum berakhir sampai hari ini. Bahkan barangkali hari ini adalah lebih masif. Barangkali hari ini lebih masif yang harus dipahami. Kita tidak akan menuduh siapapun, tetapi kita akan melihat adalah dalangnya, adalah the great design-nya. Yang harus kita bagaimana terjadinya perang salib di Karbala adalah 10 Oktober 680 Masehi. Sesungguhnya juga sama. Pada dasarnya yang harus kita pahami adalah sejak baginda lahir pun dari semua ada pergerakan. Ingat, Abroha ini bukan gerak sendiri, ya sesungguhnya. Karena pada saat kelahiran sebelum baginda Nabi pun adalah Yahudi ini, Zionis ini tidak menghendaki bahkan nanti disusul oleh gereja, ada tidak menerima, bahkan sampai hari ini mereka tidak menerima tentang kerasulan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita paham, ya, biar kita paham, biar nggak salah membenci, biar nggak, minimal kita mengerti tentang pergerakan. Bahkan mereka luar biasa, dari awal pun sudah mengacak-ngacak Islam. Dari sebelum lahir baginda Nabi pun adalah Abroha, adalah seorang raja dolim dari Yaman, ya, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah ini, ya. Nah ini ya awal dari sana. Kemudian bayangkan setelah baginda Nabi wafat 11 Hijriah, ya. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah wafat adalah 11 Hijriah. Apa yang terjadi? Maka disitulah sebetulnya sudah mulai ada konflik, ya. Siapa yang akan meneruskan seolah-olah menjadi pemimpin umat. Nah, di sana kita bisa baca bagaimana perseteruan antara Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, ya. Makanya inilah yang nanti akan muncul Syiah dan Sunni, ya sahabat. Bahkan hari ini, ya, secara politik Anda bisa sadari, bagi Anda muhaddisin, silakan lihat dalam Kutubus Sittah. Dalam kitab-kitab hadis yang begitu banyak itu,
sesungguhnya adalah sangat aneh bin ajaib pada saat justru sumber hadis yang datang dari Fatimah dan dari Ali itu tidak ada. Hampir sedikit ada, tetapi sangat mustahil kalau Ali bin Abi Thalib adalah merupakan pintu kata baginda Nabi, Ali adalah merupakan aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Bahkan baginda Nabi pernah berkata, ya Ali, kalau seandainya ada Nabi setelahku, maka engkau lebih pantas. Nah ini ya, jangan kita dulu berbicara tentang Sunni, Syiah, oh ini Syiah, bukan. Kita bicara, mari lebih kepada kita, jangan dulu kita saling menuduh Sunni, Syiah, dan lain sebagainya. Ini kita harus mengerti siapa great design di belakangnya. Kata apa? Dari mulai masa pemerintahan baginda Nabi nanti. Bagaimana komunikasi baginda Nabi dengan Raja Romawi dan lain sebagainya. Tentu mereka tidak mudah untuk menerima Islam, ya sahabat. Dan dari sejak awal, Zionis itu sudah terlatih bagaimana juga menghancurkan Kristen sampai Kristen terpecah menjadi Katolik dan Protestan. Martin Luther King adalah membuat Kristen baru, kemudian dari situ muncullah Kristen HKBP, Kristen ini. Nah inilah kita harus paham. Jadi dalam great design-nya sesungguhnya agama setelah Yahudi itu adalah Nasrani, Kristen, dan itu pun sudah dihancurkan pemahamannya tadi. Termasuk juga kalau kita bicara dengan lebih dalam lagi bahas tentang Trinitas juga. Pengangkatan Nabi Isa Yesus sebagai adalah Tuhan, anak Tuhan, ini pun sebetulnya tidak terlepas daripada pembelokan yang dilakukan oleh mereka terhadap gereja, terhadap Nasrani, sehingga itulah. Maka nanti ada perang salib dari saat ya nanti kita pelajari. Begitu baginda Nabi, kita pelajari aja dari mulai, kita nggak usah bicara mereka dulu, tapi kita ngerti sesungguhnya dari awal bagaimana Zionis ini tidak menghendaki Islam, tidak menghendaki Nabi Muhammad berkembang tentu ya, bahkan menolak baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mereka akan sudah mulai masuk pada saat baginda Nabi wafat. Maka inilah sesungguhnya perseteruan ini tadi. Bahkan kita sampai hari ini mengakui bahwa khalifah adalah secara Sunni adalah mengakui khalifah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita tahu sejarahnya bagaimana itu terjadi. Ya sahabat, Abah tidak usah ceritakan lagi. Tetapi dari versi Syiah, dari versi Ali, dari versi Sayyidah Fatimah, sesungguhnya yang menjadikan khalifah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka jangan aneh, secara politik hari ini silakan muhadisin Anda lihat dari kitab-kitab hadis. Seolah-olah dari kitab hadis Ali bin Abi Thalib itu dihilangkan. Nah inilah yang saya nanti ingin mengajak dari semua. Maka Islam itu sama masih menuduh Sunni, Syiah, maka tidak akan benar dari semua ya. Maka Sunni pada saat menuduh Syiah, salahlah dia. Syiah pada saat menuduh Sunni, salahlah dia. Maka harusnya kembalikan bahwa kita ini berasal dari Rasulullah SAW dari semua. Dan kita harus paham dan bahkan dalam pergerakannya ilmu agama ya sahabat. Bayangkan dari semua. Setelah 80 tahun baginda Nabi meninggal, bahkan sudah mulai Imam Hanafi membuat mazhab seolah-olah maaf ya, ini saya akan bukan ini, tolong jangan dipelintir, tapi saya ingin mengajak wawasan yang lebih luas biar memahami tentang bagaimana pergerakan agama sampai hari ini gitu kan. Tadi secara ijmali ya, secara tafsili tentu waktunya tidak memungkinkan tadi semua ya. Jadi pahami ya, jadi pada saat perseteruan itu pun sudah jelas pada khalifah itu ya, bahkan di penghujungnya terjadi perang lah antara keluarga seolah-olah Abu Bakar dan keluarga Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali bin Abi Thalib perang dengan istri Nabi, putrinya Abu Bakar ya. Nah ini ya sahabat tentang sejarah yang harusnya itu tidak terlepas daripada memang seolah-olah orang ketiga, pihak ketiga tadi semua, yaitu yang sudah ingin Islam itu dari awal tidak menghendaki, bahkan mengutus Abroha untuk menghancurkan Ka'bah. Nah ini siapa Abroha ini tadi semua ya. Nah inilah pahami ya. Kemudian setelah baginda Nabi wafat, ada beberapa nabi yang datang dari Yaman yang muncul. Tapi bukan berarti Yamannya. Intinya bahwa bagaimana Zionis ini ingin menghancurkan Islam dari awal tadi semua ya. Bahkan
terjadilah apa namanya klaim, bahkan hari ini sahabat ya, ulama-ulama palsu, duriat palsu itu adalah yang dibungkus apa namanya Islami, pakai imamah, pakai gamis, bicaranya sama. Ini sebetulnya dari mulai kapan? Dari mulai era Senokorgronya Pandervlas ya. Maka mereka menyadari dari perang yang terjadi antara Islam dan Kristen, dari Yahudi dan Islam dari dahulu adalah apa namanya, maka mereka memahami dan kelemahan-kelemahan adalah dan jangan lupa targetnya adalah kita Nusantara, karena kita memiliki negara yang luas, kita memiliki kekayaan yang luar biasa, dan kemudian kita memiliki budaya yang luar biasa. Tetapi kemungkinan mereka mendapatkan kesulitan begitu ingin menghancurkan negeri ini, karena budaya yang luar biasa dari masyarakat kita, kemudian kewarasan yang sudah ada, bahkan maaf sebelum Belanda itu datang ke Indonesia, tentang Indonesia ini sudah apa namanya seolah-olah memiliki paham ketuhanan ya. Bahkan Abah pernah ceritakan tentang Kejawen dan Sunda Wiwitan ya, bahkan itu sudah jauh dari sebelum Nabi Adam ada, maaf ya. Nah ini kan tadi susah. Maka kita ini kadang-kadang, nah sekarang dengan dunia teknologi, di mana sejarah-sejarah yang dulunya tersembunyi sekarang akan terbuka ya. Bahkan belum sudah lama muncul informasi bahwa ulama-ulama yang apa namanya duriat palsu ciptaan Amerika sekarang sudah bocor tadi semua adalah ke publik tentang informasi itu. Dan kebetulan apa namanya yang Abah diskusi itu adalah mereka adalah sebetulnya sangat kuat informasinya, karena mereka adalah dari keluarga yang selalu mendapatkan informasi dari Badan Intelijen Nasional. Dari zaman ke zaman beliau adalah buat riset ya tadi semua ya. Nah inilah sahabat ya. Nah kemudian tentang Islam sendiri, kita bicara Islam sendiri, kemudian yang tidak akan sepi dari serangan tadi apa namanya Zionis kepada kita ya. Maka yang kita akan rasakan nanti munculnya HTI, munculnya Ikhwanul Muslimin, munculnya apa namanya kelompok Ba'asyir dan lain kelompok, munculnya dari semua. Ingat itu semua adalah termasuk munculnya Ahmadiyah adalah tidak lepas daripada rekayasa Zionis yang sesungguhnya ingin membuat kita adalah sibuk dengan urusan-urusan agama, sibuk dengan urusan-urusan perbedaan pandangan, termasuk juga sibuk dengan Wahabinya adalah dalam amaliyah. Nah ini yang harus kita pahami secara sejarah, bagaimana mereka itu sangat masif, terstruktur, TSM terstruktur amat sistematis dan masif para Yahudi bahkan sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW ya sahabat. Nah ini ya. Kemudian lihat dalam agama kita sendiri ya, kenapa baginda Nabi bersabda Islam nanti terbagi 73 golongan, kulluhum finnar, tadi semua illa wahidatan, kecuali satu ya. Maka seolah-olah perbaharuan kepada bagaimana ibadah Nabi itu dimulai sebetulnya dengan Imam Mujtahid. Seolah-olah 80 Hijriah, seolah-olah apa yang sudah dicontoh, padahal 80 Hijriah itu belum lama dibandingkan Nabi wafat saja 11 Hijriah. Tapi seolah-olah saat itu pun perlu perapihan kepada bab apa namanya bab ubudiyah dari semua. Maka Imam Hanafi dengan landasan hanya 21 hadis saja beliau membuat mazhab dari semua. Ini biar kita paham pergerakannya. Tetapi berbeda dengan Imam Malik sahabat pada saat beliau juga, karena beliau ada di Madinah dan beliau adalah saat itu adalah hadis lebih banyak daripada, maka beliau mengumpulkan kitab-kitab hadis yang dihimpun dalam kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik dari semua ya. Tapi inilah yang harus Anda pahami tentang, kemudian Imam Malik punya murid adalah Imam Syafi'i. Maka seolah-olah apa yang sudah dari baginda Nabi ini kan sudah dikatakan baginda Nabi meninggalkan 3 perkara sahabat. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran insya Allah sudah selesai, tidak akan lagi ada perdebatan. Karena Al-Quran itu Allah yang menurunkan, Allah pula yang menjaganya. Tapi kemudian yang kedua yang dulu Nabi adalah As-Sunnah tadi semua. Nah itulah nanti sahabat setelah generasi Imam Mujtahid, tadi Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, kemudian Imam Syafi'i, Imam Hambali.
Yang itulah kenapa di dalam sejarah mereka Imam Hanafi meninggalnya itu digebugin kan dari semua, dan yang lain dipenjara semua ya. Jadi kita harus paham tentang sejarah bagaimana pihak eksternal ingin menguasai, mengacak-acak Islam bahkan sejak kelahiran Nabi, bahkan sebelum Rasulullah lahir dengan proses Abroha, penghancuran daripada Ka'bah itu. Jadi jangan dianggap bahwa Abroha itu berjalan sendiri sesungguhnya, karena memang agama ini di dunia ini adalah agama yang tertua adalah Yahudi, tapi bukan Yahudi, tetapi sesungguhnya adalah mereka kelompok Zionis yang kemudian nanti adalah akan beribut dengan kelompok misionaris dari kalangan gereja. Nah ini yang dipahami ya sahabat, Abah tidak akan bisa banyak, termasuk Imam Syafi'i membuat fikih yang kemudian pada saat beliau di Baghdad, pada saat beliau di Mesir itu pun sudah berbeda dari semua ya. Maka inilah Abah sudah katakan seolah-olah ilmu Kanjeng Nabi itu tidak sempurna gitu kan tadi ya. Kemudian harus direvisi. Nah inilah maka kenapa baginda Nabi meninggalkan wasiatul Mustafa kepada Ali, nasihat kepada Ali. Inilah sesungguhnya yang harus kita pegang. Maka tidak boleh lagi kita menunjukkan kesuniannya atau kesyiahan, dan kembalilah sesungguhnya adalah kembali atiullah wa atiur Rasul. Walaupun karena ini sahabat ya, maaf ya, belum lama pun kitab Ihya, ternyata kitab Ihya pun sudah ada yang dipalsukan. Nah inilah kita harus mengerti perjalanan Islam sendiri adalah dari awal selalu diikuti oleh Zionis. Bahkan Anda tahu percetakan kitab yang ada di Lebanon tadi semua siapa pemiliknya tadi semua. Dan kemudian tahun 15 tahun yang lalu adalah Kiai Ilyas adalah dari Cipasung ya, kita diundang waktu itu. Saat itu pun sahabat udah hampir 90 kitab yang dikaji di pondok pesantren, ternyata dalamnya sudah banyak dirubah, termasuk kitab Fathul Bari ya. Jadi ini yang harus kita, makanya sekarang harus mulai jeli ya. Jangan asal kuning kemudian kita telan gitu kan tadi. Senok Horgronya aja dalam Sirajut Thalibin. Beliau pun menulis ulang kitab Sirajut Thalibin, termasuk juga Safinah nanti. Maka inilah ya Allah ya Karim, maka sesungguhnya bagi mereka nggak peduli dengan agama Zionis ini, karena pada dasarnya bagi mereka adalah ekonomi. Sama saja termasuk Habib-Habib palsu, Duriat palsu dari dulu yang mengaku Nabi palsu, semuanya ekonomi sahabat. Tetapi sebaliknya ada yang dibaliknya. Termasuk hari ini di seluruh dunia banyak ulama-ulama palsu diciptakan oleh Amerika, Duriat palsu, kita tanpa menuduh siapapun ya. Tapi inilah yang harus kita pahami oleh kita. Cuma Anda hanya bisa menganalisa. Nah ini dari perbuatannya, dari apa yang disampaikannya. Nah itu saja yang bisa Anda analisa dari semua. Tetapi yang tentu saja kita harus minta tolong pada Allah. Semoga kita dijauhkan, dilindungi daripada kelompok-kelompok yang akan merusak akidah kita ya sahabat di dalam keimanan. Nah jadi sekali lagi sekarang ini Nusantara jadi target. Apalagi kita sudah mengetahui katanya negara Atlantis yang hilang itu ternyata di Laut Jawa. Bahkan ternyata Gunung Padang, gunung ini yang mirip Gunung Padang itu, kekayaan emas Indonesia ini luar biasa. Inilah yang buat target mereka. Dan kita harus mengerti ya. Nah, jadi itu tentang pergerakan bagaimana Islam ya sahabat dari awal. Maka jangan aneh. Dan kita harus paham juga bagaimana pergerakan Salahuddin Al-Ayyubi ya. Ya. Pergerakan Tuan Ayyubi adalah sekitar Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah perang yang nanti adalah akan menjadikan perang salib ya. Jadi perang salib itu adalah tahun 1097. Ada satu buku yang mengatakan 1095 perang salib itu. Bahkan termasuk ulama kita yang terkenal Imam Ghazali rahimahullah juga ikut dalam perang salib. Walaupun beliau wafat adalah tahun 1111. Jadi Imam Ghazali itu meninggal 19 Desember tahun 1111 ya. Pahami ya. Biar kita mengerti bagaimana oleh Anda coba. Ilmu yang dibawa 400 tahun yang lalu, pada saat Imam Ghazali seorang ulama yang besar sekalipun malah sibuk beliau pun ikut berperang dalam perang salib walaupun beliau meninggal usia 55 tahun.
kemudian apa namanya, dan menulislah kitab yang terkenal Ihya Ulumuddin, ya sahabat. Jadi itulah makanya kenapa dituliskan kitab Ihya oleh Imam Ghazali, karena merasakan bahwa saat itu seolah-olah Islam itu sudah sangat terpuruk. Dan jauh sebelum itu sebetulnya juga sama. Salahuddin ini apa namanya yang dia dan kita apa namanya kita tahap demi tahap saja ya. Jadi apa namanya, tahun 1995 itu perang salib itu dicetus oleh siapa? Adalah Paus Urbanus II. Memerintahkan perang salib. Jadi seolah-olah inilah sesungguhnya kembali the great design-nya adalah Zionis di belakangnya, karena Zionis lebih tua dari Nasrani, dari semua. Jadi seolah-olah Islam ini diadukan oleh dia. Jadi kembali, makanya nggak salah lah Allah dalam Al-Quran menjadikan mereka itu adalah bahkan seolah-olah Zionis ini musuh Allah kan, tadi seolah-olah gitu kan tadi semua. Tetapi makanya kenapa mereka dikasih kelebihan? Maka ilmuwan-ilmuwan yang hebat di dunia ini adalah orang-orang mereka tadi semua. Bahkan sekarang negara-negara yang benar-benar Zionis itu ya tadi 3 saja itu yang utama, intinya 4. Pertama adalah Israel. Israel adalah kantor pusat, Amerika adalah cabang ke-1, Inggris cabang kedua, Australia cabang ketiga. Nah itulah, makanya jangan aneh pergerakan-pergerakan yang mereka lakukan tadi semua ya. Maka inilah yang harus kita pahami, dan mereka menciptakan organisasi-organisasi di dunia, termasuk HTI, Ikhwanul Muslimin dan lain sebagainya, bahkan termasuk Al-Qaeda, Hamas dan lain apalah dari semua. Anda silakanlah baca tentang sejarah-sejarah itu. Jadi kita biar ngerti sesungguhnya asap yang muncul ini datang dari mana. Nah, dan kemudian yang ingin Abah ajak kepada kita penyadaran mencintai Nusantara. Ini intinya. Bahwa ingat, kita ini sedang diobok-obok. Kita ini sedang diadu domba. Kita ini sedang apa namanya sesuatu. Dan mereka menciptakan sesuatu yang boleh jadi ada mencintainya. Itu tadi dengan judul Dzurriyyat Rasul. Dan itu sudah terjadi pada Banu Fatimiyah adalah tahun 4 Hijriah. 400, sekitar 400-an, berarti sekitar 300 tahun setelah baginda Nabi wafat. Tadi semua ya. Di Mesir ada Banu Fatimiyah. Dan itulah kenapa orang Mesir saat itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi, diantaranya adalah termasuk adalah yang meminta saran daripada Tuan Syekh Abdul Qadir. Beliau adalah memulai adalah apa namanya melihat gurur yang terjadi, bahwa banyaknya ulama-ulama palsu di Mesir saat itu, banyaknya dzurriyyat palsu saat itu. Bahkan di Yaman sendiri ada berapa kali terjadi pengakuan nabi-nabi palsu dan lain sebagainya. Nah inilah sahabat tentang kita harus mengerti tentang bagaimana the great design. Maka oleh karena itu buat sahabat-sahabat dimanapun berada tadi semua, mulailah belajar melihat ke dalam tadi semua ya. Jangan asal bahwa dia itu nabi, mengaku nabi, ataukah dia mengaku dzurriyyat Rasul dan lain sebagainya, terus Anda lantas mencintainya karena Rasulullah. Kita harus bermain berpikir tadi semua ya. Kalbu kita harus berjalan ya. Nah inilah apa namanya, sebetulnya dalam perang salib itu dijelaskan adalah dalam buku sejarah ini dari pihak eksternal ini, yang juga terkenal adalah Nuruddin Mahmud Zanki ya, tapi beliau tidak semasyhur Salahuddin Al-Ayyubi ya. Nah sementara Imam Ghazali ikut berperang itu tahun 491 Hijriah ya, atau 1097. Imam Ghazali ikut berperang, tetapi kemudian belum selesai perang salib Imam Ghazali sudah meninggal. Nah bayangkan, perang salib ini kembali adalah tujuannya adalah keinginan gereja menguasai Yerusalem dari semua. Karena saat itu Yerusalem sudah dikuasai oleh Islam dari sana. Dan beliau menginginkan antara gereja timur dan gereja barat. Maka nanti kita kalah dalam perang salib saat itu. Ya sahabat, inilah bahwa sesungguhnya bagaimana Islam yang sudah berjaya sampai 400 Hijriah menguasai Cordoba, akhirnya kembali sekian ratus tahun Spanyol, bahkan melahirkan ulama-ulama yang dasar, Ibnu Sina, Ibnu Rus, bahkan Al-Botani, ahli pertanian dan lain sebagainya, adalah merupakan ulama-ulama yang luar biasa yang muncul dari Spanyol ya semua. Walaupun begitu kembali kita hancur. Nah inilah, kita jangan mau jadi Spanyol, jangan mau jadi India. Demikian pula dengan India. Karena tokoh Bukhari itu 200 tahun setelah baginda Nabi Muhammad wafat.
Kenapa dalam kisah Anda mungkin baca sejarah bagaimana Imam Bukhari membuang 200 hadis yang sesungguhnya adalah palsu. Karena bukan hanya nabi palsu, duriat palsu, hadis pun 100.000 palsu. Itu tahun itu, bayangkan kalau sekarang. Ya. Itulah Imam Bukhari akhirnya membuang 100.000 dan hanya menyisakan berapa ribu hadis yang menurut nah inilah, apalagi belakangan hadis ini sudah kembali seolah-olah dibuat oleh siapa namanya yang dari kalangan Wahabi itu yang mensahihkan kembali apa namanya tokoh Wahabi adalah tahun 800-900 Hijriah, Albani ya tadi. Dan saya melihat UAS aja masih suka menggunakan dari Albani gitu kan dari semua ya. Inilah ya sahabat ya, ingin biar kita mengerti tentang sejarah pergerakan ya. Nah, tapi jauh sebelum itu juga sama ya, yaitu 10 Oktober 680 terjadi perang Karbala. Ini juga pada dasarnya dari awal mereka tidak berkehendak Rasulullah itu lahir. Maka dari awal mereka menghancurkan Ka'bah. Dari awal, maka tadi setelah hari pertama kematian baginda Nabi pun sudah dibikin ribut antara Ansor yang ingin menjadi khalifah, yang akhirnya disepakatilah Abu Bakar. Tapi dalam versi Fatimah, bahkan beliau maaf ya, sampai meninggalnya tidak memaafkan Abu Bakar dan Umar dari semua ya. Silakan Anda baca sejarah ya, baca sejarah bagaimana persatuan, bahkan Umar dan Ali sudah berhadapan-hadapan pedang saat itu sahabat. Jadi bagaimana pihak ketiga ini? Pada saat baginda Nabi pun ternyata mereka melihat Islam berkembang luar biasa. Dalam sekian puluh tahun bahkan Islam sudah menguasai India, Islam sudah menguasai bahkan Khalifah Umar nanti, menguasai Spanyol dan lain sebagainya. Yang kemudian akhirnya mereduplah, bahkan termasuk Tiongkok. Jadi, kenapa ada hadis utlubul ilma walau bitsin tadi semua? Maka hari ini Abah sering ke Tiongkok, mesti menyaksikan kisah-kisah, bahkan ada Muslim Uighur di sana adalah merupakan kantong-kantong Islam yang masih tersisa di sana ya sahabat. Nah ini yang Abah ingin lihat, yang Abah ingin bangkitkan adalah marilah kita cintai Nusantara. Karena Nusantara ini menjadi target daripada Zionis. Karena Zionis dari awal bukan urusan agama sebetulnya, tapi mereka menghancurkan agama supaya kita sibuk dengan urusan agama dan lupa kepada bagaimana menjaga persatuan kesatuan Nusantara yang sudah dibangun demikian. Tapi mereka mungkin ketemu batunya pada saat ketemu. Di negara-negara yang lain mereka bisa hancurkan dengan mudah, termasuk India. Tadi pada saat India itu adalah, maka hari ini sahabat kalau lihat sejarah, termasuk Imam Bukhari adalah, termasuk Anda lihat di Goa, kemudian di Goa di India itu, atau di Bombay, atau apa namanya sekarang adalah di Mulun ya di situ. Di situ ada makom, ada cucunya dari apa namanya Imam Bukhari yang bernama Syekh Ali Haji Al Bukhari. Itu makbarohnya adalah 2 km dari kota Bombay, itu ada menjorok ke tengah laut. Abah sudah jarah ke sana. Kemudian juga bagaimana Raja Mughul ya peninggalannya, tetapi sekarang sekelilingnya kembali kepada Hindu dari semua. Nah, kalau Kristen menginginkan kita, maka tidak ada kan orang membaptis orang dari agama Yahudi, nggak ada Zionis. Tapi inilah yang digunakan. Misionaris itu adalah dari kalangan Kristen, mereka dijadikan oleh mereka untuk menyerang, untuk menyebarkan agama. Maka itulah kasus terjadi termasuk awalnya penjajahan Indonesia. Ada perintah dari gereja setelah menangnya perang salib itu bahwa Kristen harus disebarkan ke seluruh dunia. Termasuk maka datanglah pasukan mereka dari Portugis, dari Spanyol dan Belanda yang merupakan ditugaskan oleh gereja saat itu adalah apa namanya. Nah itulah maka di situ harus kita paham. Disinilah sesungguhnya ada irisan kepentingan antara Yahudi dan Nasrani, tapi intinya satu sama. Bagi Nasrani menginginkan kan tadi, kenapa apa namanya Paus Urbanus II ini memerintahkan perang salib? Karena beliau ingin membuat kejayaan kembali Kristen antara Kristen Barat, Kristen Timur, dan itulah mereka ingin mengambil Yerusalem. Itulah awal muasal Paus Urbanus II itu adalah memerintahkan perang salib ya sahabat. Ya. Jadi ada irisan kepentingan Islam, ada irisan di Islam sendiri. Nah inilah, nah yang harus kita pelajari pada saat mereka masuk ke dalam tubuh Islam, merusak Islam dari dalam.
Ini yang paling bahaya. Maka inilah muncullah ulama-ulama palsu. Yang kata Imam Ghazali adalah ulama syuk. Maka sesungguhnya dalam kitab Ihya yang lama tentang sebetulnya maaf Pak Al-Wipin sudah di-state oleh beliau tentang karakternya, tentang cirinya. Tapi kemudian kan sekarang udah di Ihya yang sekarang sudah tidak ada tadi semua. Jadi sahabat, begitu banyak kitab-kitab yang sering kita haji ya. Termasuk juga Talibin dan lain sebagainya. Itu Abah dulu ada listnya ya, ada 80 kitab termasuk Fathul Bari, bahkan termasuk Bulughul Maram, termasuk kitab-kitab apa namanya ini yang karena mereka menguasai teknologi percetakan yang awal. Mereka menguasai teknologi pembukuan sesuatu yang awal. Nah, inilah disinilah kita mungkin maka mereka adalah di situ kan dikisahkan tentang penghaburan sejarah Mesir, sama prosesnya. Nah, sama saja di Indonesia. Pengklaiman sejarah, penghaburan sejarah, dibuatlah buku-buku yang di dalamnya itu sudah dibelokkan tentang makna sejarahnya. Kita tanpa menuduh siapapun, tapi silakan Anda analisa sendiri, silakan Anda pahami sendiri bahwa kita ini jangan lupa ada satu kekuatan yang bahkan sebelum baginda Nabi lahir sampai hari ini mereka eksis, dan hari ini mereka adalah ya, terus mengontrol agama dunia. Tetapi tujuan mereka adalah kembali menguasai ekonomi dunia. Ya, inilah walaupun hari ini barangkali salah satu cabang Israel sekarang sedang perang tadi semua, dibantu oleh Amerika. Nah ini ini nanti akan ujung-ujungnya juga akan kembali akan membawa kepada perang agama tadi semua ya. Tapi saya tidak melihat ke situ lebih besar, tapi lebih kepada bahwa nanti sekarang setelah Israel nyerang Iran. Nah, ini juga ini punya background sejarahnya di belakang. Kenapa mereka itu menyerang Iran? Tetapi Iran sendiri kenapa nanti akan bekerja sama dengan Cina, bekerja sama dengan Rusia, bekerja sama mungkin nanti akan muncul Korea Utara. Jadi inilah sesungguhnya saling irisan tadi antara komunis, kemudian juga inilah yang harus kita jeli dan cerdas. Maka oleh karena itu sahabat, mulailah cerdas memahami segala apa yang terjadi, dan yang intinya kita bukan untuk menuduh siapapun, tetapi kita biar paham sejarah. Dalam perang Karbala ini adalah sesungguhnya diawali sebetulnya awalnya dari penolakan Husain adanya bin Ali bin Abi Thalib untuk mendukung pemerintahan Yazid bin Muawiyah awalnya. Ini kan awal kisahnya dari semua. Dan walaupun kita muncul Ubaidillah bin Ziyad, nanti Umar bin Sa'ad, Husain bin Ali, Abbas bin Ali dan lain-lain tokoh-tokoh saat itu, tetapi jangan lupa kembali sesungguhnya pembunuhan Hasan dan Husain ini kembali adalah ada di belakang. Nah, tadi dari awal pun mereka sudah tidak menghendaki Rasulullah. Yang kedua, setelah Rasulullah meninggal pun mereka sudah masuk bagaimana mengacak-ngacak para sahabat. Sehingga sahabat seolah-olah dua kelompok. Maka hari inilah kenapa ada Sunni dan Syiah. Dan kenapalah hari ini ilmu-ilmu dari Ali bin Abi Thalib, hadis yang sumber dari Abi bin Thalib itu hampir hilang, tidak ada. Padahal disitulah sebetulnya sumber ilmu. Maka ada wasiatul Mustafa kepada Ali. Kemudian Ali adalah merupakan pintu daripada ilmunya Rasulullah SAW. Nah inilah ya kita harus pahami. Makanya orang masih terlalu Sunni dan terlalu Syiah, maka menurut Abah tidak akan lurus pandangan. Kita kembalikan pada Rasulullah yang awal dari semua. Ya, bahkan maaf ya mereka itu masuk ke dalam fikih sekalipun. Maka jangan aneh dari semua. Fikih di dunia ini beda-beda dari semua. Nah inilah yang harus Bapak pahami. Jadi jangan selalu bahwa itu pandangan ulama itu. Kalau Anda mempelajari kenapa Imam Hanafi dipukulin dari semua, dan kenapa Imam Malik dan Imam Hambali pun dipenjara, Imam Syafi'i lama dipenjara. Kita harus ngerti. Jadi kita ini maka urusan hal-hal yang khilafiyah itu kita harus mencari sumbernya, ya. Apalagi ternyata Zionis sudah menguasai ilmu pengetahuan. Zionis bahkan dari awal sudah menciptakan ulama-ulama palsu, nabi-nabi palsu, duriat-duriat palsu dari dulu, ya sahabat. Nah ini harus dipahami oleh kita. Jangan kita menjadi warga yang bodoh. Ingat, sekarang ini yang dijadikan target oleh mereka. Sekarang Anda pahami kenapa Rusia dan Ukraina itu perang. Sebetulnya masalah makanan dari semua. Sesungguhnya sekarang ini kembali antar jumlah manusia. Maaf, termasuk program tadi.
kita bukan menuduh, termasuk COVID-19. COVID-19. Kemudian inilah sebetulnya adalah bagaimana WHO dapat orderan, bagaimana ini dapat orderan. Perang ini kan mereka bikin senjata terus kalau nggak ada perang, dari mana pabrik senjata mereka bisa berjalan. Nah inilah sahabat, dunia ini sudah menjadikan permainan. Tapi kalau menurut Abah, kita nggak usah pusing dengan permainan mereka. Tapi makanya tadi, kalau menurut Abah, kuncinya cintai Nusantara. Cintai, kita lahir di negara ini. Dan kita pun akan mati di negara ini. Hati-hati mereka yang tidak mencintai negaranya. Itulah kenapa hubbul waton minal iman. Ya sahabat. Nah inilah maka sesungguhnya erak perjuangan mereka, para Zionis itu adalah mulai muncul keberhasilan sejak zaman siapa? Pada saat zaman Snokhorgrone, Vanderplas, Vandenberg, ya semua. Pada saat mereka mengganti baju mereka jadi ulama palsu dari semua. Namanya di Abdul Ghafur, belajar agama, belajar Islam, memahami. Nah ini sekarang tidak sedikit, hati-hati. Bahkan Abah nggak percaya tuh dengan sekarang yang pendeta-pendeta tiba-tiba menjadi pendakwah. Coba dengar dakwahnya. Banyak sekarang ini dari bekas pendeta kemudian dia pendakwah, tapi dia dakwahnya mirip-mirip Habib, maki-maki, menghina orang. Coba hati-hati wahai. Nah inilah harusnya adalah Departemen Agama MUI, coba dari semua. Jangan mentang-mentang orang itu ingat, hati-hati sekarang ini. Snokhorgrone yang baru itu muncul bahkan tadi. Bukan hanya dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani. Jangan aneh dari semua. Karena mereka ingin merusak kita dari dalam, membulak-balikan hadis, membulak-balikan dalil, membedakan arti daripada Al-Quran itu sendiri. Karena mereka ingin merusak tatanannya dari dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ingin membuat kita sibuk ngurusin agama. Kayak sekarang kita sibuk ngurusin nasab. Dari semua. Padahal sebenarnya yang mereka inginkan, inilah yang mereka inginkan sesungguhnya. Yang harus kita pahami adalah tadi, ciptakan adalah nasab palsu, kemudian tadi. Tapi sesungguhnya, wahai sahabat Nusantara, sesungguhnya kalau kalian keimanannya baik, insya Allah sebetulnya dengan batin kita pun bisa membedakan mana emas, mana besi, dari semua ya. Ya, karena mereka yang diciptakan palsu itu walaupun bagaimana, mereka tidak akan bisa menyembunyikan tabiat mereka sesungguhnya, aslinya, tidak akan bisa. Itulah saya pernah baca sebuah kitab yang mengatakan siapapun yang menisbatkan dirinya pada seseorang mulia, maka tubuhnya akan terus menolak. Tubuhnya akan terus makin menunjukkan bahwa saya bukan. Silahkan mulut Anda mengatakan saya ini, tapi tubuhmu akan menolakmu. Dari semua. Tetap perbuatanmu akan makin jauh daripada agama yang kau bela itu. Nah ini sahabatnya. Jangan lupa sekarang Ahmadiyah itu kenapa kantornya di Inggris dari semua. Nah, jangan-jangan ya sebenarnya FPI juga kalau diizinkan sebetulnya siapa itu. Makanya ya kenapa Abu Yamu tadi saya pernah diperlihatkan 4 kitab yang datang dari ayahnya Abu Yadimyati, kata mereka semua organisasi dari luar harus ditolak karena mardudun, maudun, batilun, bahkan munqatiun, batil mereka. Dan saya sekarang makin paham. Saya tadi malam diskusi Zoom dengan beberapa orang yang ahli sejarah dunia, ahli sejarah Islam, bahkan ahli sejarah perbandingan agama tadi semua. Bagaimana agama ini berjalan sampai hari ini kita semua. Hati-hati. Hari ini banyak orang yang bergamis, tapi bicaranya agama, ngomongnya Allah, tapi semua. Tapi tubuhnya adalah perbuatan setan. Nah ini sebetulnya yang kita bisa silakan analisa sendiri oleh Anda ya. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita ya sahabat tentang ini. Bahkan Nusantara ini akan benar-benar tidak akan pernah ya. Karena Nusantara ini akan jadikan target dari semua. Jadi mulai keberhasilannya itu adalah menciptakan tokoh Snokhorgrone tadinya adalah untuk Aceh, dan beliau kenapa Snokhorgrone itu datang ke Aceh dan beliau berkata kepada Cut Nyak saat itu, sesungguhnya kami datang ke sini bukan untuk agama. Buat apa buat kami agama? Kami itu ekonomi sebetulnya. Kalau seandainya, nah itulah harus dipahami ya. Jadi maka inilah Snokhorgrone selalu berkata demikian. Ya. Jadi tetap ekonomi mereka itu awalnya. Nah, ini karena Snokhorgrone itu kan tidak jelas. Kalau dibilang awalnya Katolik enggak, karena jelas. Karena mereka itu adalah 116 orang yang dibuat oleh Amerika seolah-olah jadi ulama palsu.
tadi semua. Disebarkan di seluruh dunia. Bahkan mereka tergantung agamanya. Ada yang diajarkan misalnya untuk menghancurkan agama Buddha. Itulah mereka akan dididik sebagai Buddha tadi semua. Yang akan menghancurkan Islam, dia dididik sebagai Islam. Indonesia adalah saat itu adalah negara hampir 90% Islam. Maka Senok Horgronyo adalah diciptakan, dikirimkan ke Amerika. Maka jangan aneh di sini. Maka beliau pun tadi karena dia adalah ulama palsu, maka dia akan berkolaborasi dengan Duryat palsu. Tadi tujuannya sama tadi semua adalah. Nah ini makanya makin bersambungan lah semua. Apa yang dikatakan Hub de Jong, apa yang dikatakan Van der Plas, apa yang dikatakan adalah Senok Horgronyo tentang bagaimana hubungan antara Senok Horgronyo dengan seorang Duryat saat itu palsu adalah Habib Usman bin Yahya tadi semua ya. Dan itu tidak akan berhenti sahabat, percayalah tadi semua ya. Jadi kata Abah, jangan pernah berhayal bahwa selesai urusan nasab ini, karena ini memang dari mulai 2 Hijriah, 3 Hijriah, 4 Hijriah, 400 Hijriah, 600 Hijriah, terjadi perang Karbala, terjadi perang Salib, itu semua masih hal yang sama dari dulu. Salahuddin Al-Ayyubi mengajak perang itu kenapa? Karena Banu Fatimiyah yang mengaku-ngaku sebagai Duryat dari Fatimah, dari Sayyidah Fatimah, yaitu dari Hasan Husain, tapi ternyata mereka adalah Yahudi, ya sahabat. Ya, itulah yang harus kita pahami. Tapi di dalamnya saling bersilangan tadi semua. Tadi semua. Ya. Kemudian bahkan sebelum negara Saudi itu berdiri ya. 1932 secara modern ya didirikan oleh Ibnu Saud. Ibnu Saud itu siapa? Kakek moyangnya adalah Yahudi tadi semua. Kemudian dibantu oleh siapa? Walaupun dari mulai 1890 proses itu semua ya. Tetapi kemudian berdiri secara modern adalah 1932. Ya tadi semua. Itulah tokoh-tokoh seperti Senok Horgronyo, kemudian juga yang akan datang ke Indonesia adalah untuk sebetulnya mencari Sayyid Syarif keturunan Nabi tadi. Dari awal pun baginda Nabi ditolak, kemudian muncullah perang Karbala. Sesungguhnya ada pihak ketiganya adalah mereka, para Zionis itu mengadu domba tadi semua. Walaupun yang berperang kita, jadi ada perang kita dengan kita, ada kita dengan Kristen, itulah perang salib. Tetapi sesungguhnya ada Kristen dengan Kristen. Ini luar biasa. Luar biasa. Bahkan pernah mereka mengatakan bahwa tugas Zionis kepada Kristen sudah selesai. Artinya pada saat orang itu sudah mengaku manusia sebagai Tuhan, nah itu selesailah. Sudah bubar tadi semua ya. Tapi secara ekonomi, maka kenapa sekarang ada Pakta Warsawa, ada NATO. Ada negara NATO yang dikuasai oleh Amerika, siapa saja mereka. Itulah negara-negara itu. Tapi ada negara yang bekas mantan Pakta Warsawa, seperti siapa? Korea Utara. Nah, Indonesia saat itu sudah bebas dan aktif. Presiden Soekarno itu tidak ke NATO, tidak ke Pakta Warsawa, tidak ke NATO, tidak ke Soviet saat itu, sahabat tadi semua. Silakan. Arab Saudi sudah hancur-hancuran, pecah menjadi negara-negara kecil. Soviet sekarang sudah hancur-hancuran negara kecil. Bahkan negara yang tempat duduknya Zionis itu Amerika Serikat. Nah, sekarang pun sudah terpecah-pecah negara kecil. Dari dulu Indonesia. Bahkan bukannya berpisah Nusantara ini dari negara-negara kerajaan dari Sabang sampai Merauke. Malah kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang harus kita cintai, negara ini. Negara ini kita. Maka kalau dalam bahasa, maaf ya, kalau bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir tentang Abah pernah jelas. Kenapa kita harus mencintai tanah air dari semua ya. Kenapa kita harus mencintai bahwa pada saat baginda Nabi bersabda wa amal muqaddasu fil azali minas sa'adati wasaqawati likulli wahadin jami'un kama qala asy-sya'idu sya'idun fi batni ummihi wa syaqiyyu syaqiyun fi batni ummihi. Jadi orang calon bahagia ditetapkan dalam perut ibunya. Nah, dijelaskan oleh beliau tentang siapa ibu itu. Wa amma qauluhu asy-syaqiyyu wasy-sya'idu fi batni ummihi fal muradu minal umma, yang dimaksud ummi di sini adalah majma'ul anasir arba'atil lati yatawalladu minhal quwa. Jadi adalah bersatunya 4 unsur, narun, hawaun, ma'un, turabun. Ingat, siapapun kalian yang membela-bela, membesar-besarkan Yaman, membesar-besarkan negara Wahabi, Yahudi, semua tadi. Jangan lupa, kalian tubuhmu itu dari narun di sini, hawaun di sini, ma'un di sini, dan turabun di sini. Demi Allah. Maka
bumi ini akan menolak tubuhmu pada saat engkau dikuburkan di negara ini. Karena tubuhmu dari 4 unsur tadi adalah dikatakan majma'al anasir, tadi semua ada bergabungnya, di mana unsur air dan tanah itu adalah merupakan unsur api dan angin dari negeri ini. Dan jamal dan kamal adalah merupakan unsur merupakan unsur api dan angin, adalah unsur sebetulnya hakikat Allah. Qahar dan jalal, air dan tanah adalah jamal dan kamal. Maka dikatakan orang yang tidak mencintai, kenapa? Hubbul watani minal iman. Maka jangan pernah Anda membangga-banggakan tarikh. Jangan pernah Anda membangga-banggakan manapun negara di dunia ini. Banggakanlah negaramu, karena inilah ibu pertiwi. Maka tadi kata baginda Nabi, orang yang bahagia dan celaka itu tetapkan dalam kandungan ibunya. Tapi yang dimaksudkan ibu di sini, wa amma qauluhu asyaqi wa syaidu fi batni ummi, adalah fal muradu minal ummi, yang dimaksud dengan ummi itu ada tadi majma'ul anasir arba'atil lati yatawalladu minhal quwa al-basyariyatu faturabu wal ma'u, dan selanjutnya. Ya. Maka tubuhmu, hati-hati orang yang mencintai negara lain, orang yang, maka hubbul waton minal iman. Ya. Hati-hati, marilah kita cintai kembali sahabat Nusantara. Apa yang dikatakan oleh Bung Tomo, wahai bangsa Indonesia, wahai Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Sumatera, Yong Batak, Yong Makassar, Yong, wahai dari pemuda Muslim, pemuda Kristen, pemuda Hindu, pemuda Buddha, marilah kita satukan. Kembali, itulah yang dikatakan. Dan Bung Tomo meminta izin kepada siapa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya sahabat. Marilah kita kembalikan bahwa setiap zat zarah yang ada pada tubuh kita lahir dari tanah ini. Maka kenapa kata Abah, orang-orang yang mendukung, yang datang sana tadi, ekonominya morat-marit. Karena seolah-olah buminya menolak dari semua. Kau apapun yang kau tanam di bumi ini akan dimatikan oleh bumi ini selama kau mencintai mereka, orang-orang yang bukan tubuhnya, darahnya, bukan di sini aslinya. Bahkan sebaliknya, mereka yang lahir di sini, darahnya di sini, tubuhnya di sini, dari semua, bahkan dari nutfah ayahnya yang dipancarkan, fal yanduril insanu mimma khuliqa mimma indafi yakhruju min baini subi wa taroid. Kemudian kau melawan negeri ini, kau menghina pemimpin-pemimpin negeri ini, kau mencoba ingin menghancurkan negeri ini. Kalaupun hari ini barangkali hukum tidak datang pada Anda, tapi Anda akan mati. Dan bumi ini terus berteriak setiap hari akan menunggumu. Wahai Fulan, yang kau diam di sini, makan di sini, beol di sini, kentut di sini, tubuhmu airnya dari sini, anginnya dari sini, apinya dari sini. Segeralah kau mati. Maka itulah sahabat. Coba saja. Silakan coba saja. Dan semua ya, yang ngerti tentang itu adalah mereka-mereka ulama-ulama hikmah. Di semua ya. Barangkali itu saja yang ingin Abah sampaikan. Sesungguhnya intinya dari apa ceritakan. Segala apa yang muncul hari ini adalah sebagai asap, sahabat. Ya, sebagai asap. Percayalah, ada api yang sangat besar yang tidak pernah padam. Bahkan sebelum Kristen itu ada, bahkan sebelum baginda Nabi Muhammad lahir pun, pada saat itulah Abroha ingin menghancurkan Ka'bah. Siapa yang mengutusnya? Abroha itu. Siapa Abroha itu? Yahudi dan semua ya. Siapa nabi-nabi palsu yang ada di Yaman itu? Yahudi. Siapa duriat-duriat ini adalah haplogrup G ini? Yahudi dan semua ya. Inilah harus kalian paham. Siapa Arab Saudi itu yang juga melahirkan paham Wahabi? Yahudi semua. Jadi marilah kita selamatkan jiwa dan anak-anak kita, dan juga buat saudara-saudaraku yang di pondok pesantren. Maka mulailah mensontir kitab, silakan cross check kitab-kitab, karena Abah menemukan beberapa puluh kitab, silakan. Bahkan kitabnya itu sama, Yanatut Tolibin, di halaman yang sama, tapi di situ sudah banyak yang dibelokkan dari semua. Jadi jangan lagi karena memandang kuning. Inilah orang-orang kita ini terkadang tadi semua asal koneng tadi semua ya. Nah, ini yang harus kembalikan oleh kita ya, karena sudah fakta. Ini kan bahaya, karena satu saja inti dari hadis itu dibelokkan, maka inilah yang akhirnya terjadi.
Apalagi lebih parah lagi dengan Mbak Alwi ini yang udah udah jelas-jelas dan udah bukan lagi Islam itu kalau dari cara bicaranya, kemudian ilmu yang disampaikan udah keluar dari Islam, budayanya, kebiasaannya udah bukan Islami dari semua. Maka inilah ya yang pohon dipahami. Jadi mari bukan kita untuk menambah kebencian, tapi buat saya lebih menyadarkan Abah kepada teman-teman saudara-saudaraku yang sama tubuhnya lahir di sini, darahnya di sini semua. Karena Anda akan mati di sini. Dan demi Allah, Abah lebih ngerti. Pada saat tubuhmu, ingat dalam banyak hadis, kenapa tanah berkata, setiap hari tanah berkata, ya Allah, matikanlah dia, aku menunggu. Dan akan kuremukkan dia. Itu ya, diantaranya adalah kepada mereka adalah pembenci tanah airnya sendiri. Lihat, setiap hari tanah meminta pada Allah ingin mengeremukkan manusia yang di atas. Silakan kau injak tubuhku. Aku tunggu engkau pada saat kau masuk ke dalam tubuhku. Tanah berkata, kenapa disebut tanah air? Tanah air ini disebut ibu pertiwi. Jadi semua. Inilah ibu, umi, amma, ya tempat engkau menuju. Dari sini engkau lahir, di sini engkau akan mati. Hati-hati, ibumu menolak pada dirimu. Tadi semua. Buat saudara-saudaraku yang masih membangga-banggakan Tahrim, Yaman, Habib, dan lain sebagainya. Silahkan tadi semua. Bahkan kiainya sekalipun, ulamanya sekalipun, tanah nggak peduli dari semua dia. Dia pada saat tidak mencintai tanah airnya, menghinakan pahlawannya, tidak mengakui ulamanya. Maka itulah kebodohan yang luar biasa buat bangsa ini. Hati-hati ya sahabat, itulah ulah Zionis yang telah menguasai kita. Mudah-mudahan sekali lagi tambah waras kita. Ayo belajar, tidak boleh berhenti. Sekolahkan anak kita dengan benar. Sekolahkan anak ke tempat yang benar. Pondokkan anak ke tempat yang benar. Kan tidak semua pondok. Sekarang ingat, hati-hati. Banyak Zionis yang sudah, ini dan informasi bin, Zionis yang sudah banyak membuat pondok-pondok. Hati-hati, hati-hati ya. Maka jangan aneh, sekarang muncullah. Akhirnya memustakmalkan pondok pesantren yang sudah murni dari awal. Pondok sini adalah kiainya meniduri santriatnya. Pondok sini terjadi pembunuhan. Pondok sana terjadi sodomi. Nah ini sebetulnya yang ingin diperlihatkan, dipertontonkan oleh mereka adalah membuat fitnah. Tetapi kemudian masyarakat akan mengeneralisir, tuh kan pondok-pondok itu buruk. Hati-hati. Jadi hati-hati ya sahabat. Maka benar kata baginda Nabi, kalau orang itu kafir, maka Nabi berkata, kalau Abu Jahal jelas, kalau kamu berhadapan dengan Abu Jahal, kalau kau berani lawan dia. Tapi kalau kau tidak berani, kok silahkan sembunyi saja. Tapi hati-hati dengan orang munafik. Bajunya seperti kamu, bicaranya ngomong seperti kamu. Seolah ngomongin Allah, ngomongin Rasulullah, ngomongin surga, ngomongin neraka. Tapi hati-hati, IC-nya Zionis. Hati-hati, ya. Itu sudah terjadi memang program yang paling 1880 pada saat 116 orang dididik di Amerika, disebarkan sesuai dengan agamanya, dan kita kebagian Snokorgronyo dan Panderplas, ya semua. Maka lihat bagaimana Snokorgronyo, Panderplas, ngacak-ngacak termasuk kitab Sirajul Talibin. Maka tadi silakan mungkin Anda pelajari lagi tuh kitab Sirajul Talibin, karena dulu ada kisah yang sampai Snokorgronyo membuat Sirajul Talibin dalam terjemahan dalam bahasa Belanda. Tapi ada gurur yang mulai dibelokkan tadi semua. Inilah akhirnya manusia sekian 1400 tahun setelah Rasulnya meninggal. Bayangkan, kita ini adalah hanyalah seolah-olah kayak tikus-tikus lemah yang sedang permainkan kucing yang begitu kuat, ya sahabat ya. Mohon maaf ya, semoga kita tetap lurus dalam itikad. Hati-hati dengan tauhid kita. Makanya kenapa Abah buat kajian-kajian tauhid dengan ulama-ulama Nusantara. Karena pada dasarnya insya Allah itu lebih selamat ya. Dan sebagai bukti keselamatan bahwa kita tidak punya dendam kepada siapapun, bahwa kita pun juga insya Allah berjalan di muka bumi ini belajar untuk memberikan manfaat kepada manusia tanpa memberikan kebencian dan permusuhan dari semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua sahabat. Ya maaf Mas Bambang, Mas Ridwan, semua Abah tidak kajian. Karena menurut Abah ini penting, mencintai tanah air ini penting pada kita. Karena kita akan meninggal dari semua. Tapi kita meninggalkan anak dan cucu. Maukah kita meninggalkan negeri ini pada saat nanti anak cucu kita akan berhadapan dengan masalah yang jauh lebih besar dengan yang kita hadapi, sahabat. Ya. Terima kasih ya, terima kasih.